Yes, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Luar biasa pada malam hari ini kita bertemu kembali. Kangen nggak? Kangen ya pasti ya, karena sudah lama banget ya selama pandemi kita belajar bersama, selama pandemi kita ada dalam RISE program, dan malam hari ini kita ketemu kembali. Wow, menarik sekali. Wah, saya ngelihat wajah-wajah Bapak Ibu, rasanya senang banget karena udah lama banget nggak ketemu, dan malam hari ini kita ketemu lagi. Dan malam hari ini ada acara yang sangat spesial kembali dalam KBC RISE. Karena apa? Malam ini adalah edisi yang ke-25 dari KBC RISE. Wah, berikan tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Bersama-sama, kita belajar bersama-sama, dan kita banyak belajar bersama-sama dan aplikasi. Dan malam hari ini acaranya juga sangat menarik. Maka para koordinator trup malam hari ini karena acaranya sangat menarik, mari kita ingat kembali, acara Kamis malam hari ini adalah Kamis Belajar. Masih ingat nggak? Ayo. Ya, acara Kamis ini adalah acara Kamis Belajar. Maka, ayo siapkan, open mata kita, ya, buka mata kita, buka telinga kita, dan buka hati kita. Karena sesuatu yang menarik pasti akan kita terima. Kalau sesuatu dari hati, nyampainya ke hati, maka aplikasinya nanti juga bisa menyentuh hati. Maka Bapak Ibu, saya ingin melihat wajah-wajah yang penuh sukacita malam hari ini dulu. Mari kita berikan hati kita dengan senyuman yang menarik. Senyuman yang menarik. Caranya bagaimana? Senyuman 30 cm 30 detik. Nah, lebarnya 30 cm, ya lebarnya harus dipastikan 30 cm ya. 40 cm boleh, kalau 50 cm nggak boleh ya, karena giginya pasti rontok kalau ketahuan kalau 50 cm. Oke, jangan juga cuma 1 cm, itu namanya nggak boleh juga, itu namanya cemberut. Nah, senyuman sukacita 30 cm selama 30 detik. Nanti tim Virtek akan foto dan mengabadikan foto-foto yang menarik buat kita semuanya. Oke, senyuman 30 cm dimulai dari sekarang. 30 cm, yes, ayo lebarnya. Ayo beri yang terbaik. Ayo, jangan pelit-pelit. Ayo, iya, ayo. Wah, Pak Rudita langsung senyuman 40 cm itu. Pak Adi, wah Pak Adi udah 40 cm juga. Ayo senyum yang menarik, terus. Yes, terus. Buka kameranya, beri yang terbaik. Ya. Luar biasa, karena malam hari ini kita dipenuhi dengan sukacita, maka malam hari ini juga kita akan mendapatkan banyak hal yang akan memberikan sukacita juga. Karena malam hari ini temanya sangat menarik, adalah taat pajak itu adalah berat atau berkat sebenarnya. Maka kita akan belajar sesuatu yang menarik dari narasumber yang sangat menarik juga, yaitu Pak Justinus Prastowo, yang kita kenal juga sebagai staf khusus Menteri Keuangan dalam bidang komunikasi. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana nih kita bisa memberikan sesuatu strategi bagi bisnis kita untuk area perpajakan. Dan kita bisa belajar bagaimana kebijakan-kebijakan baru PPN. Nah, kita tambah lagi 01 ya, 11%. Nah, bagaimana kebijakan PPN ini, dan bagaimana di era digital untuk pajak, dan kebijakan-kebijakan insentif buat UMKM ini ternyata berpengaruh nggak? Menarik nggak? Dan aplikasinya bagaimana, komunikasinya bagaimana, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan atau menggunakan kebijakan-kebijakan insentif ini memanfaatkan dengan baik dan benar. Maka malam hari ini kita juga mendapatkan tips-tips yang ideal untuk bagi kita pelaku usaha dalam bidang perpajakan yang akan dibawakan, akan diperjelas, dan akan juga dikupas tuntas bersama dengan narasumber Pak Justinus Prastowo. Maka sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama periksa Zoom kita. Karena kita harus taat juga dengan aturan-aturan ini ya. Enggak cuma taat pajak, kita harus taat-taat dengan aturan ini. Yang pertama, kalau kita sudah masuk Zoom, kita harus taat, yaitu disiplin. Ya, untuk klik mute-nya, Zoom-nya, jangan sampai kebuka, ya, karena bisa mengganggu pembicaraan dan bisa mengganggu materi malam hari ini. Dan apabila Bapak Ibu ingin bertanya, nanti ada di chat room. Di chat room akan disediakan materi-materi pertanyaannya. Dan apabila nanti narasumber berkenan dan moderator juga akan berkenan, Bapak Ibu bisa diizinkan untuk raise hand. Jika ada waktu dan berkenan, nanti boleh raise hand, aturannya sudah ada ya, caranya ada, Bapak Ibu pasti banget sudah
benar-benar tahu betul bagaimana raise hand di Zoom. Nah, bisa dilihat di gambar, raise hand dan nanti akan di-open oleh tim. Dan bagi Bapak Ibu yang pengen bertanya, ada beberapa metode. Bisa ketik melalui browser atau juga ketik Mentimeter ya, dengan kode yang sudah disiapkan, atau kalau pengen praktis langsung scan barcode yang sudah disiapkan oleh tim panitia. Jadi saya rasa sangat menarik ya, tinggal langsung barcode, Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini, aduh aku pengen tanya banyak nih tentang pajak, karena ini banyak PR yang saya kerjakan. Aduh aku lagi problem di masalah pajak, aku pengen tanya, pengen mendapatkan jawaban. Aku pengen mengerti, aku pengen mendapatkan pencerahan malam hari ini. Malam hari ini waktu yang tepat untuk kita bertanya dengan narasumber yang sangat tepat juga. Maka Bapak Ibu, untuk acara ini, saya mengucapkan terima kasih kalau Bapak Ibu tidak merekam selama acara ini, dalam bentuk apapun juga. Nah, kalau Bapak Ibu pengen penasaran, pengen lihat lagi acaranya ini, karena kemarin bagus acaranya, nanti kita akan upload di dalam sosial media YouTube KBC. Nah, Bapak Ibu boleh melihat nanti acara ini di dalam sosial media YouTube KBC dan sosial media dari KBC lainnya, dan bisa melihat juga materi-materi yang nggak kalah menarik yang sudah disiapkan dan sangat memberkati kita dan memberikan kita sebuah langkah-langkah untuk lebih praktis untuk kita belajar melalui marketplace, yaitu di dalam KBC. Maka Bapak Ibu, malam hari ini kita santai ya, tapi kita juga fokus, tapi kita juga lebih menarik belajar untuk membuat sesuatu dari hidup kita, hati kita, atau kepala kita dipenuhi dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang pasti akan memerdekakan. Nah, sebelum kita mulai acara malam hari ini, biar kita rileks, saya akan berikan pantun buat Bapak Ibu ya. Saya akan berikan pantun yang menarik. Ya. Nah, pergi ke kebun menanam buah nangka. Pergi ke sawah, pergi hendak membajak. Buat para polinator trup, jangan tunda-tunda bayar pajaknya. Karena hati merdeka, plong, nanti banyak berkatnya. Wah, cakep ya. Oke, sekali lagi buat tambahan nih. Buat kita semua, biar kita relax, buat kita juga happy, tapi pengetahuan kita bertambah, dan network kita juga bertambah. Saya berikan satu lagi. Pagi-pagi berolahraga, ke sandung batu. Aduh, sakit rasanya. Kalau pengen pajak kita merata, jadikan Pak Julian Fu jadi dirjennya. Setuju ya? Setuju ya, jadikan Pak Julian jadi dirjennya. Kita semua pajak akan lebih merata. Oke, karena malam hari ini kita akan dipandu oleh salah seorang yang menarik dan pasti bikin kangen kita semuanya, yaitu Pak Julian Fu, Ketua Umum Kingdom Business Community, sekaligus Managing Partner QQ Group, dan Global Leadership Summit Indonesia. Dia adalah country director-nya yang akan mendampingi kita, menuntun kita, membimbing kita selama acara ini bersama narasumber kita. Maka mari kita panggil Pak Julian Fu. Yes, terima kasih. Selamat malam, Pak Istar. Ya, malam Pak Julian. Kangen loh Pak Julian. Iya, tadi bahasanya udah nyinggung-nyinggung sedikit soal posisi bahaya nih. Nanti kamu kena periksa pajak nih Pak Istar ya. Oke, selamat malam, shalom, salam teman-teman. Mohon izin saya mungkin terbatas koneksinya, tapi semoga lancar ya. Ada backup saya Pak Agustinus Istar karena saya dari Kupang malam ini sedang tugas. Dan terima kasih juga buat rekan-rekan dari 7 kota para leader di dalam Kingdom Business Community maupun alumni maupun jejaring dari Kingdom Business Community. Juga ada teman-teman dari Sukses Sejati Katolik. Welcome all ya. Jadi malam ini malam yang strategik sekali karena kita sekaligus kumpul lagi. Tadi kata Istar udah kangen lama ya, nggak kopi, ini bukan kopi darat ya, kopi kopi online gini ya. Nah, sebelum saya mulai, saya akan coba ajak kita melihat beberapa pengantar supaya kita dipersiapkan konteks dalam proses pembahasan malam ini. Malam ini juga kami akan menyapa Pak Justinus Prastowo, sudah hadir bergabung dengan kami. Namun sebelum saya hand over nanti kepada Pak Justinus Prastowo, perkenankan kami juga memperkenalkan Pak Justinus yang hadir dalam pertemuan malam ini adalah teman-teman yang mereka
berjuang bersama-sama membenahi bisnis ataupun profesi pekerjaan mereka. Mereka memilih untuk belajar taat, untuk memenuhi kewajiban sebagai baik itu wajib pajak maupun membangun tata kelola usaha dan pekerjaan profesi mereka dengan nilai-nilai yang baik. Jadi semua kami juga dulu punya dosa lama, Pak Yus, ya. Kami belajar bersama dalam komunitas ini berbenah memperbaiki diri karena kami melihat ke depannya kalau bukan mulai dari kita mau tunggu siapa lagi untuk bersama-sama berbenah, terutama lewat perpajakan ini. Jadi lewat gambar yang ada di tayangan ini juga ini menjadi pilihan kita sesuai tema kita, berat atau berkat. Ya, tetapi karena saya yakin sebagian besar teman-teman yang bergabung malam ini sudah melewati program bersama-sama dengan komunitas KBC ini, kami yakin Anda percaya dan saya percaya bahwa ketaatan selalu ada berkatnya. Yang berat itu kalau nggak dijalanin, berat itu kalau diabaikan, ya. Tetapi ada beberapa teman-teman yang juga curhat nih Pak Justinus, ya. Beratnya apa saja? Semoga malam ini kita nggak receh-receh pertanyaannya, artinya bukan sekedar acara malam ini kita berjejaring dengan Pak Justinus Prastowo dan belajar, tetapi kita ingin bersama-sama tukar pikiran, nanti ada sesi feedback. Makanya nanti kalau ada kesempatan untuk bertanya, ya Anda posting pertanyaan Anda, ingat tidak ada pertanyaan yang tidak penting, kami akan lihat tabulasi, kalau nanti ada yang sama, mirip-mirip, kita akan hemat waktu. Lalu yang menarik perbedaan KBC Rise hari ini dibandingkan yang sebelumnya, ada gambar voice out, ya, ada gambar semacam apa ya, megafon. Saya ingin teman-teman yang berpartisipasi malam ini, pakailah kesempatan malam ini kasih feedback, umpan balik kepada tim KBC untuk nanti disampaikan kepada Pak Justinus, yang setelah kita nanti lihat mana yang relevan dan prioritas kita akan sampaikan, supaya ini menjadi suara masyarakat juga kepada pemerintah. Karena tidak mungkin pemerintah membuat kebijakan tanpa mendengarkan aspirasi dan hal-hal yang bisa membantu membangun perekonomian bangsa lewat bisnis dan pekerjaan juga. Dan kita juga akan learn more, belajar. Ada teman-teman yang sudah tahu mungkin beberapa informasi, tapi izinkan kita belajar diperkuat lagi malam hari ini. Dan cuman izin ya teman-teman, kita nanyanya acara ini bukan acara untuk cari selamat. Aduh, saya pengen ada situasi ini, saya pengen selamat, nggak ada ya. Kita sudah belajar bahwa kita ingin belajar berbenah. Pertanyaannya pun saya berharap jangan yang aneh-aneh ya. Ini contoh-contoh yang saya dapat dari meme. Bayar pajak, logikanya kayaknya masuk nih. Bayar pajak mobil setahun katanya Pak Yus, ya 360 hari. Cuman pakainya kalau di Jakarta cuma bisa ganjil genap, boleh nggak bayarnya setengah. Ini kan jadi ya mungkin buat Anda logikanya masuk, tapi ini kan pajaknya nasional ya, nggak mungkin kita pilih-pilih. Nah, izinkan saya perkenalkan yang terakhir slide ini Pak, ada 2 slide terakhir Pak Yus. Ada 5 jenis taxpayer yang ada di komunitas ini. Saya lagi rekam-rekam dari curhat-curhat teman-teman Pak. Ada yang benar-benar mereka ingin di kiri atas tax planning, ya mereka ingin mendapatkan konsultan yang tepat, arahan yang tepat, mengetahui kebijakan yang terbaik sehingga tax planning bisa berjalan dengan baik. Tapi ada juga nih Pak yang di atas kanan Pak, yang mereka lagi diserang bertubi-tubi oleh apa ini ya, bom-bom, mungkin orang-orang yang mereka jadi merasa victim atau orang yang tanda kutip seolah-olah ditarget oleh pajak, padahal mereka bilang, Pak saya udah hampir 100% Pak bayar, dibanding dulu cuma 10-20%. Ini ada teman-teman yang saya salut, angkat 2 jempol, yang dulu bayarnya mungkin 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, 3 tahun lalu Anda ikut program ini bayarnya hanya sekian persen, sekarang menuju di atas 90 menuju 100%. Ya jadi tapi diserang. Ini gimana caranya? Ada yang takut-takut Pak diundang dipanggil pajak ya, tax office yang di sini ya. Ini mereka yang khawatir sekali. Tapi yang di kiri bawah dan kanan bawah semoga tidak ada di komunitas ini Pak Yus, karena ini di kiri bawah dan kanan bawah itu orang-orang yang mencoba menghindar pajak atau mencoba bersilat untuk bisa mana yang perlu dibayar, mana yang enggak. Kita berharap teman-teman yang di KBC ini adalah sama-sama rekan-rekan pemimpin yang ingin memberikan warisan terbaik buat bangsa lewat pajak. Jadi inilah komunitas kami, belum sempurna, kami sedang berjuang, kami berbenah. Bersyukur sekali kalau malam ini bisa berkenalan dengan Pak Justinus Prastowo, dan semoga tadi ada kata akan mengundang rekan-rekan, semoga udah masuk juga, supaya kita bisa
bersama-sama belajar, bersama-sama membangun bangsa lewat perpajakan. Apakah slide ini tinggal slogan atau ini menjadi keyakinan kita bersama bahwa kalau pajak kebijakannya yang dibuat pemerintah bisa kondusif buat perekonomian dan teman-teman pelaku bisnis tidak memanfaatkan celah dengan cara yang negatif, dan mereka tahu pengorbanan membayar pajak ikut membangun negeri, ini menjadi slogan atau bukti kita cinta tanah air. Tidak panjang lebar, Pak Justinus Prastowo sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Pak Justinus, Pak Pras ya panggilannya lebih akrabnya. Selamat malam Pak Pras, sudah dari tengah-tengah. Selamat malam Pak Julian, selamat malam Ibu Bapak. Ya, monggo Pak Pras, kalau berkenan kasih pemaparan awal dulu. Kami dengan senang hati belajar mendengarkan, teman-teman catat, atensi baik, siapkan pertanyaan. Setelah itu kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Terima kasih, Pak Pras, silakan. Baik, terima kasih Pak Julian Fu dan Ibu Bapak semuanya. Selamat malam, Shalom. Semoga Ibu Bapak semua dalam keadaan baik dan sehat. Pertama, tentu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk undangan yang diberikan pada kami. Senang sekali bisa hadir sharing di tengah Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita membahas tema yang selalu aktual dan hangat. Kadang-kadang juga ngeri-ngeri sedap ya. Tadi kalau dari cerita Pak Julian terkait dengan pajak. Pajak itu kata seorang ahli bernama Richard Ecclestone itu necessary evil. Jadi hal yang tidak kita sukai tapi harus ada. Maka menjadi penting, menjadi menarik, dan sangat relevan. Tema kita malam ini adalah pajak itu berat atau berkat. Kalau pajak itu menjadi berkat, tentu tidak terasa berat, tapi ringan. Tetapi kalau kita anggap berat, itu masih menjadi beban. Sehingga perlu diringankan. Seperti ada tertulis katanya, datanglah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Gitu kan? Kami akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada tertulis demikian. Jadi mudah-mudahan malam ini kita bisa sharing untuk mendapatkan kelegaan dari sisi pajak. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan, diskusi silahkan. Nah, saya mau menyampaikan materi sebagai panduan diskusi. Nah, nanti tolong bantuan Pak Julian. Bila dirasa perlu di-cut, silahkan disampaikan. Karena saya mengikuti TOR yang pengen dibahas banyak banget nih. Kayaknya ini udah banyak unek-unek di kepala. Sudah campur aduk antara gemes, kesel, takut, khawatir, tapi juga mungkin bangga gitu ya. Maka banyak pertanyaan. Jadi nanti kami akan share. Kebetulan ini saya ada double layar, satu rapat dengan Bu Menteri, tapi saya masih bisa mendengarkan karena rapat sore tadi ternyata berlanjut sampai malam ini. Baik, saya izin share screen. Sudah bisa dilihat ya Pak Julian ya? Aman Pak. Bapak Ibu, sebagaimana pernah dikatakan Benjamin Franklin beberapa abad yang lalu, dan ini sangat terkenal. Katanya hanya dua yang pasti dalam hidup ini. Setiap orang akan mati dan setiap orang akan bayar pajak. Maka cukup pasti pajak tidak untuk dihindari, karena nggak bisa dihindari. Pajak harus dihadapi. Nah, cara kita menghadapi itu akan menentukan bagaimana pajak menjadi bagian dari hidup kita. Apakah kita berdamai atau kita kucing-kucingan. Jadi katanya dari ujung kaki sampai ujung kepala semua kena pajak.
dari lahir sampai mati semua kena pajak. Maka tidak perlu dihindari, tapi bagaimana kita manage, kita kelola dengan baik supaya kita paham lalu bisa melaksanakan kewajiban dengan baik. Nah, ke depan pajak akan semakin penting. Ini karikatur ya. Di sebelah kiri kita itu guru-guru kehidupan, yaitu pastor, pendeta, ustadz. Gitu. Yang sebelah kanan kita itu konsultan pajak. Jadi sang guru ini menoleh ke kiri, loh kok yang datang ke saya nggak ada. Sekarang orang belajar tentang wisdom itu sudah melalui internet. Kok orang yang datang malah banyak ke konsultan pajak, lalu dia mikir, kalau gitu besok saya kursus brevet saja, supaya bisa jadi konsultan pajak. Banyak yang datang kepada saya. Nah itu semacam guyonan ya, yang menandakan betapa pentingnya pajak sekarang dan di masa mendatang. Nah, terkait pajak ada paradigma, perspektif yang mungkin akan menentukan lalu bagaimana kebijakan pajak didesain dan seperti apa praktek di lapangan. Di sebelah kiri kita dan kanan kita itu dua gambar yang sangat kontras. Kalau saya ibaratkan kita ini punya pohon apel atau pohon mangga, cara untuk mendapatkan buah paling cepat ya ditebang pohonnya, digergaji dahan-dahannya. Kita akan dapat semua buah, kecil, besar, sudah matang atau belum, akan dapat semua. Tetapi resikonya kita nggak punya pohon mangga lagi. Tahun depan nggak bisa panen, harus beli ke pasar. Nah, di sebelah kiri, kalau kita punya pohon, kita rawat, kita pelihara, dipupuk, berbuah, dipetik dengan tangga, dengan galah. Mungkin nggak dapat semua, tapi pohonnya tetap ada, dan ke depan kita tetap bisa panen. Ini juga gambaran bagaimana kebijakan pajak itu mestinya diambil. Apakah kita potong sapinya, kita tebang pohonnya, kita sembelih ayamnya, atau kita rawat supaya ayamnya bertelur. Kalau bertelur 10, yang 3 digoreng, yang 7 ditetaskan, supaya menjadi anak ayam lagi. Itu gambaran bagaimana kita mendesain kebijakan sekaligus mempraktekkan kebijakan tersebut. Maka tidak berlebihan kalau seorang mantan hakim agung Amerika yang sangat terkenal, Oliver Wendell Holmes Jr. mengatakan, saya suka membayar pajak, karena dengan membayar pajak, saya mengongkosi peradaban. Berkat pajak, kita punya jalan yang bagus. Sekarang kita punya jalan tol yang tersambung dari Serang sampai ke Probolinggo misalnya. Berkat pajak, kita punya rumah sakit, punya fasilitas pendidikan yang baik. Berkat pajak, pemerintah bisa membayar iuran BPJS sekitar 100 juta jiwa. Maka pajak membangun peradaban. Sebaliknya, tanpa pajak, sebagian negara dalam sejarah menunjukkan akan kesulitan dan menjadi otoriter, eksploitatif, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, di masa pandemi ini peran pajak juga diuji dan ternyata menunjukkan peran yang sangat penting. Kalau saya gambarkan, pajak itu kira-kira seperti ini. Ini hubungannya dengan memetik mangga tadi. Ada 3 pilar dalam kehidupan berbangsa kita. Private sector, Bapak Ibu ini, yang punya bisnis, wirausaha, bekerja, itu adalah private sector yang sangat penting karena menghasilkan nilai tambah bagi rumah tangga, bagi orang lain, maka harus difasilitasi, diberi insentif, ibarat pohon supaya tumbuh. Pilar kedua adalah masyarakat sipil, yang
menjadi alat untuk mengontrol supaya kebijakan pemerintah berjalan dengan baik. Dan tentu pilar berikutnya pemerintah yang harus memastikan pajak yang dipungut dari sektor privat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk belanja publik. 3 pilar ini harus bekerja sama. Maka untuk memperkuat itu dilakukan reformasi, baik struktural maupun reformasi fiskal dan sosial. Nah, di masa pandemi, pemerintah dihadapkan pada sesuatu yang tidak mudah. Bapak Ibu bisa mengingat kembali masa-masa sekitar Maret, April 2020. Kebetulan saya terlibat cukup dekat dalam pengambilan kebijakan pada waktu itu. Semua gamang, semua galau. Kenapa? Karena tidak pernah menghadapi hal seperti itu sebelumnya. Kita semua bingung mana yang mesti dilakukan, apakah menangani dampak kesehatan, sosial, atau ekonomi. Ketiganya datang bersamaan. Dampak kesehatan melahirkan lockdown, melahirkan pembatasan. Ketika ada pembatasan, ekonomi kita menyusut, terhenti, akibatnya pengangguran, orang kehilangan pekerjaan, dan lain-lain terjadi. Maka pemerintah terombang-ambing. Ketika masyarakat harus ditolong, sektor swasta lumpuh, hanya pemerintah satu-satunya harapan. Maka kebijakan harus diracik sedemikian rupa. Apakah jangka pendek saja atau jangka panjang sekaligus? Mau longgar atau ketat? Mau sisi supply atau sisi demand? Itu menjadi aspek-aspek yang sangat kompleks untuk dirumuskan. Tapi toh kita bisa merumuskan kebijakan yang cukup baik melalui APBN. Kita merancang kebijakan yang sekaligus memberi dukungan pada aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Ini kira-kira perjalanan kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir. Kita memperlebar defisit, menambah utang, pajak direlaksasi supaya menjadi insentif, dan ekonomi pulih seraya menangani dampak kesehatan. Sangat besar alokasinya, ratusan triliun, selama 3 tahun ini mungkin sudah lebih dari 1.500 triliun, dan saya mengatakan ternyata COVID selain wabah juga membawa hikmah, karena ini era kembalinya negara kesejahteraan. Reclaiming the welfare state, di mana negara punya peran yang signifikan dalam mendeliver kesejahteraan atau memberikan dukungan juga berkat pajak yang dibayar oleh masyarakat. Untuk pertama kali dalam sejarah, kita memberikan perlindungan sosial pada lebih dari 40% masyarakat yang terdampak. Ini sangat besar jumlahnya. Mungkin sekitar 120-130 juta jiwa yang ditolong melalui berbagai skema. Ini juga berkat uang pajak yang dibayar oleh Bapak Ibu. Ini sedikit rincian beberapa hal, anggaran kesehatan, program prioritas, dukungan UMKM, bansos, dan lain-lain. Apa hikmahnya? COVID juga memberitahu kita, menelanjangi kita. Oh, ketahuan ternyata kita ini di beberapa sudut keropos. Seperti orang memakai topeng. Industri kesehatan kita ternyata sangat lemah. Bahkan kita mengimpor hampir semua jenis obat-obatan penting, alat-alat kesehatan, dan lain-lain. Ini saat yang tepat untuk membangun industri kesehatan yang lebih kuat. Peluang-peluang tercipta karena adanya disrupsi. Nah, ini mungkin yang perlu kita capture. Dan kebijakan pajak pun menyesuaikan untuk menjadi bantalan kebijakan supaya ekonominya pulih dan mendukung terciptanya akselerasi. Ini beberapa program yang dilanjutkan. Pajak yang dulu melulu sebagai penerimaan, yang korbannya mungkin sebagian dari kita, karena dikejar-kejar petugas, diperiksa, lalu mengalami
trauma dan sebagainya. Nah, sekarang pajak bergeser menjadi instrumen kebijakan. Dari pedang menjadi perisai. Dari yang discourage menjadi yang mengencourage. Lalu berbagai hal yang baru telah dibuat. Penerimaan pajak sempat turun di masa pandemi, tapi toh akhirnya bisa meningkat secara pelan-pelan. Bahkan tahun lalu itu tercapai target pajak pertama kali sejak 11 tahun terakhir. Ini berbagai program yang telah diberikan. Selama sekurang-kurangnya awal pemerintahan Presiden Jokowi telah banyak sekali insentif yang diberikan. Mulai dari tax amnesty, lalu menaikkan penghasilan tidak kena pajak, lalu ada pengenaan tarif pajak final 0,5% untuk UMKM, dan kebijakan-kebijakan lain termasuk dukungan super tax deduction untuk pendidikan vokasi dan riset. Ini juga terus diberikan dukungan pada masyarakat. Terakhir Undang-Undang HPP, nanti akan saya ceritakan di bagian akhir. Nah, kalau mengikuti fase-fase ini tentu kita bersyukur Indonesia tidak mengambil kebijakan yang ekstrim. Dan kita mendapat penghargaan dari berbagai lembaga internasional sebagai negara yang dapat menangani dampak COVID dengan baik. Kita bersyukur di tengah perdebatan, di tengah ketidakpercayaan, toh kita bisa firm dengan kebijakan. Dan inline dengan apa yang dibuat oleh OECD. Berbagai fase itu kita lakukan secara hati-hati. Pemerintah juga mencoba responsif dengan berbagai kebijakan. 2 tahun terakhir, kalau Anda merasakan, ada berbagai relaksasi, pajak untuk karyawan yang gajinya sampai 16 juta ditanggung pemerintah. PPN, importasi, barang-barang terkait kesehatan juga mendapat dukungan. Lalu angsuran pajak juga dikurangi, dan juga yang kita rasakan, PPNBM kendaraan bermotor mendapatkan relaksasi. Ini demi menggenjot kembali perekonomian supaya bergerak. Cukup banyak yang memanfaatkan, ratusan ribu, jutaan wajib pajak memanfaatkan, dan kita bersyukur dengan dukungan ini pelan-pelan bisa pulih kembali. APBN yang 3 tahun terakhir diarahkan untuk menangani pandemi juga cukup efektif dengan berbagai racikan kebijakan, terjadi penurunan tingkat kemiskinan dibanding masa awal pandemi, termasuk pengurangan jumlah pengangguran dibanding masa awal pandemi. Meskipun belum kembali ke titik sebelum pandemi, tapi kita bersyukur karena arah kebijakan sudah tepat. Indonesia juga termasuk negara yang berhasil mengembalikan output ke tingkat sebelum pandemi. PDB kita tumbuh dengan cukup baik, dengan utang yang relatif terjaga dibanding banyak negara besar lainnya. Defisit pun juga kita masih moderat dibandingkan dengan banyak negara lain. Lalu bagaimana kita meramu sistem pajak yang ideal? Ini juga menjadi hal yang menarik untuk kita diskusikan. Nah, Bapak Ibu, kita percaya ekosistem pajak baru yang dibangun itu mesti bertumpu bersandar pada beberapa aspek. Saya meringkas ada 3 faktor yang penting. Bagaimana kebijakan pajak harus clear dan fair. Bagaimana aturan pajak harus certain dan konsisten. Bagaimana administrasi pajak harus simple dan transparan. Ini menjadi penting. Lalu hubungan antara wajib pajak dan kantor pajak yang didasari pada akuntabilitas. Kepatuhan hanya meningkat kalau otoritas pajaknya akuntabel. Dan peran intermediaris, konsultan, lawyer, akuntan, dan sebagainya juga menjadi penting. Yang menarik, kenapa ada paradoks di Indonesia ini? Mengapa kepatuhan pajak masih rendah di saat sebenarnya
kedermawanan sosial kita tinggi. Bapak Ibu ingat ya, di awal-awal COVID dulu ada konser almarhum Didi Kempot. Dalam semalam menghasilkan 7,6 miliar. Ya termasuk negara yang sangat bagus untuk berdonasi. Tapi kenapa kepatuhan pajak rendah? Nah, ini pertanyaan sosiologis dan etis yang perlu dicarikan jawabannya. Nah, Ditjen Pajak, Otoritas Pajak juga mencoba merancang satu skema voluntary compliance, kepatuhan sukarela. Terhadap mereka yang sudah patuh, harus diberi kemudahan. Janganlah dikejar-kejar. Seperti pepatah berburu di kebun binatang. Atau sekarang katanya malah seperti memancing di akuarium, ya pasti dapat ikan. Bagi yang ingin patuh tapi takut difasilitasi, diberi amnesti, diberi PPS, dan lain-lain, supaya tidak takut. Yang patuh hanya kalau terdeteksi, diperiksa. Lalu yang memang memutuskan tidak patuh, ya sudah. Harus dipaksa secara hukum agar mereka mau patuh. Jadi, voluntary compliance menjadi framework yang penting, dan kepatuhan hanya akan tinggi, penerimaan hanya akan tinggi kalau kepatuhannya tinggi. Itu sudah hukum. Nah, saya menyebut kepatuhan pajak itu era baru ditandai dengan 3 hal. Saya singkat TAS. TAS biar gampang. T-nya transparan. Sekarang semua transparan. Nggak ada yang bisa menghindar. Dalam luar negeri sama saja. Kalau menghindar nanti beresiko karena pasti ketahuan. Sudah ada automatic exchange of information. Maka tidak elok lagi menghindar. Semua sudah transparan. Kalau sudah transparan, wajib pajak jujur ya mesti diperlakukan dengan adil. Tadi, yang patuh difasilitasi, yang kurang patuh dibimbing, yang tidak mau patuh dihukum. Ini semua bisa terjadi kalau sistem pajak sudah sederhana, simple. Dalam rangka itulah kita melakukan reformasi. Saya kebetulan terlibat cukup dekat dalam berbagai formulasi dan eksekusi kebijakan ini, dan kita terus berharap kita semakin transparan dan akuntabel. Sampai ada semacam adagium. Kalau nanti mau ngerti tentang apapun, ya bertanya ke kantor pajak. Kantor pajak tahu tentang semuanya. Termasuk kalau penasaran mau nyari mantan pacar saya itu sudah kawin dengan siapa, tinggal di mana. Ya, nanti kantor pajak itu bisa membantu mencarikan. Tapi ya siap-siap. Ternyata ketahuan, oh sudah menikah dengan orang lain dan ternyata lebih bahagia. Ya udah, tidak usah ambiar kita. Nah itu gambaran di kantor pajak. Nah banyak sekali data sudah disampaikan di kantor pajak, Ibu Bapak. Sudah terintegrasi dengan sistem, baik di kepolisian, Samsat ya, notaris, LKPP, perbankan, dan lain-lain. Profiling sudah dilakukan. Adil, yang diperiksa yang beresiko, jangan dicari-cari. Yang tidak beresiko ya jangan diperiksa. Resiko tinggi diperiksa. Resiko sedang dibimbing. Resiko rendah dilayani. Maka strateginya risk-based audit. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan dengan konsisten, Pak Ibu ya. Dan sistem yang sederhana. Semua diberi kemudahan, dibuat lebih simpel. Nah, itu berbagai macam sistem, kemudahan administrasi yang diberikan pada wajib pajak. Sekarang paradigmanya trust and verify. Berikan dulu, baru dicek. Kalau dulu verify and trust, dicari-cari salahnya, akhirnya nggak diberikan fasilitas. Sekarang sudah diubah. Ini Cortex sistem yang sedang dibangun, 2023 akan berakhir, akan selesai, diterapkan,
dan akan menjadi milestone baru sistem perpajakan kita. Karena secara regulasi, secara policy, administrasi sudah tuntas. Jadi setelah 2023 diharapkan kita punya era baru perpajakan yang lebih baik. Reform terus dilakukan, ini milestone-nya, dari tahun 83 sampai saat ini. Dan yang terakhir itu ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Saya kebetulan ikut terlibat dalam penyusunan undang-undang ini, dan memang ini didedikasikan untuk memperkuat sistem perpajakan supaya lebih adil, lebih fair, sederhana tadi. Dengan waktu yang cukup cepat, cukup singkat, tetapi mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Maka prinsip undang-undang ini ya, yang mampu membayar lebih besar, yang tidak mampu dibantu. Itu prinsip yang kami rasa baik. Negara harus mendapatkan haknya, karena dipakai untuk menolong sesama warga negara, tetapi wajib pajak harus dilindungi hak-haknya. Jangan sampai ada yang disulimi, ada yang diperlakukan tidak adil karena undang-undang. Berbagai reform dalam undang-undang HPP dilakukan, poin-poin penting saja saya sampaikan. Misalnya NIK menjadi NPWP orang pribadi. Ini ada integrasi, sehingga layanan lebih mudah. Tidak seperti sekarang, banyak layanan ngeteng ke sana kemari. Lalu pengaturan sanksi yang direlaksasi. Penegakan hukum yang lebih berkepastian. Tarif pajak yang disesuaikan, baik untuk orang pribadi maupun wajib pajak badan, termasuk UMKM sampai 500 juta tidak dikenai pajak. Lalu karyawan atau pegawai atau wajib pajak menengah bawah diperlebar tarif pajak layernya, bracketnya dari 50 juta menjadi 60 juta, sehingga take home-nya akan lebih tinggi. Lalu pengaturan PPN yang sekarang ini kita dengar seringkali salah paham di masyarakat, tarifnya disesuaikan dari 10 ke 11%, barang hasil pertanian dikenai pajak, padahal itu bukan pajak baru, hanya menyesuaikan tarif, dan lain-lain. Nanti kita diskusikan. Lalu ada program pengungkapan sukarela, nanti akan saya singgung sedikit, pajak karbon dan pengaturan cukai. PPN 11%. Kenapa kok naik PPN 11%? Bapak Ibu, pajak emang tidak enak, nggak ada yang menyenangkan, tapi harus ada. Kok PPN bukan PPh? Kita tahu kalau PPh tentu akan terasakan langsung. Orang terima gaji dipotong pajak. Tetapi kalau PPN itu konsumsi secara tidak langsung. Ada istilah dari ahli pajak yang juga Menteri Keuangan di zaman Raja Louis XIV, namanya Young Baptist Colbert. Memungut pajak itu seperti mencabuti bulu angsa. Dicabuti sebanyak mungkin tanpa angsanya merasa kesakitan. Mungut pajak yang benar itu, kita bayar pajak tapi nggak berasa kalau bayar pajak. Tahu-tahu dompetnya kosong. Itu karena pajak tidak langsung. Kenapa? Karena orang belanja itu kan senang. Orang belanja senang tidak perlu ngitung melihat pajak. Coba Anda lihat. Anda perhatikan, Anda ingat-ingat kalau belanja di supermarket apa sering lihat struk sampai dengan pajaknya berapa? Jarang. Kita makan di restoran, jarang lihat ada pajak restoran di situ yang kita lihat angkanya berapa. Karena senang. Itu salah satu pertimbangan. Tetapi tarifnya moderat, 11%, lalu 12% nanti 2025. Harapannya ini menjadi dukungan yang baik. PPN tetap pertahankan fasilitas yang ada, tidak diutak-utik supaya semua bisa berjalan dengan baik. Prinsip gotong royong saya sampaikan tadi, yang kaya tarif pajak dinaikkan dari 30 ke 35%. Yang tidak mampu dibantu UMKM dan karyawan tadi mendapatkan dukungan. Lalu perlindungan sosial itu juga diharapkan semakin kuat karena uang pajak. Maka kita juga masuk salah satunya kalau Bapak baru pajak digital. Ini ada di TOR, saya mungkin singgung sedikit ya, pajak digital ini bagaimana. Saat ini kita masih moderat, baru mengenakan PPN
atas pemanfaatan barang atau jasa dari luar daerah pabean, misalnya Netflix, Spotify, App Store, dan lain-lain yang kita beli dari aplikasi itu sekarang sudah terutang PPN. Kita baru mulai di sana. Lalu PPH, meskipun telah diatur, tapi belum diimplementasikan karena masih menunggu global konsensus. Yang lain-lain, kita sedang mencoba dalam marketplace, bisa dikenai pajak, PPN, PPH, tapi nilainya sedikit, tarifnya rendah, yang penting itu partisipasinya bisa maksimal. Itu yang sekarang diharapkan. Ini saya rasa tidak perlu dibahas yang bagian ini. Nah, yang belum masuk di sini ternyata program pengungkapan sukarela. Ini malah terlewat di bahan yang kami sampaikan. Nah, terakhir saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk aware. Ada program pengungkapan sukarela. Orang sering menyebutnya tax amnesty jilid 2. Apapun itu, intinya pemerintah ingin memberikan kesempatan sekali lagi kepada masyarakat wajib pajak. Bagi yang dulu sudah ikut amnesti, ada yang kelupaan, tercecer, tapi takut kalau ketahuan kena sanksi 200%, maka difasilitasi. Bagi yang baru-baru, 2016 sampai 2020, ada yang khawatir, tetapi pengen patuh, bayar nggak kuat karena ada COVID, maka diberi relaksasi. Tarif pajaknya dari 30 menjadi 14%, didiskon 50%. Ini cukup bagus. Untuk yang lama 6 sampai 11%. Nah, tinggal sedikit waktunya Bapak Ibu, hanya sampai akhir Juni 2022. Silakan dimanfaatkan secara online pelaksanaannya. Kalau kita manfaatkan dengan baik, dengan jujur, tentu akan terhindar dari pemeriksaan dan lain-lain. Maka ini penting, waktunya sudah mepet, tidak ada alasan tidak ikut, sampai dengan tadi saya sampaikan, era baru perpajakan itu sudah dimulai. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan kewajiban dengan baik. Dari apa yang saya sampaikan tadi, pada prinsipnya ini masih background, masih konteks. Nanti kita diskusikan beberapa hal yang mungkin menjadi concern Anda semua. Saya cukupkan di sini untuk sementara dan saya kembalikan kepada Pak Julian. Terima kasih. Ya, Pak Justinus Prastowo membawakannya, topiknya sebenarnya berat tadi materi, tapi rileks dan ringan banget, membuat kita tidak terintimidasi, Pak. Thank you berat, Pak. Jadi membuat kita melihat bahwa betul sekali kalau pemanfaatan dari pemerintah, komitmennya akuntabilitas, transparansi benar untuk membangun negeri, dampaknya sangat amat luar biasa. Nah, kita sekarang setelah mendengarkan konsep, kerangka, tujuan, dan juga beberapa informasi praktis dari Pak Justinus Prastowo, saatnya teman-teman mulai posting pertanyaan. Sudah ada masuk kurang lebih 10 nih Pak, lagi Bapak sharing ini nih Pak Pras. Jadi saya akan masuk langsung untuk menghemat waktu, teman-teman jangan malu-malu ya. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan Anda boleh klik di link yang sudah diberikan ya. Boleh foto, scan barcode di layar ini Anda, tapi kalau pakai handphone sendiri ada yang tanya scan-nya gimana ya? Ya mesti punya 2 handphone mau nggak mau ya. Atau Anda ketik aja menti.com, www.menti.com, kodenya dimasukkan 90150083. Anda di chat di Zoom, Anda boleh klik bit.ly-nya juga, bit.ly-nya ya. Jadi silakan diklik langsung supaya kita terkurasi bersama-sama. Saya langsung masuk, nanti dibantu oleh Pak Istar ya. Saya bacakan yang nomor 1 karena ini ada yang tanya langsung nih Pak Pras nih, kelihatannya ini tipe yang mengalami situasi khusus ya. Pak Pras, kalau sebagai wajib pajak mengalami situasi dilematis, Pak, diminta untuk bayar oleh oknum. Maksudnya dilematis di gini, udah mau bener tapi ada oknum, Pak, ya. Apakah ada call center, Pak, untuk melaporkan perlindungan bagi pelapor? Wah, ini udah kayak perlindungan saksi nih, Pak Pras. Teman-teman pernah tahu kalau di bisnis, Pak, kalau ada perlakuan tidak adil, dituntut di pengadilan dan lain-lain bisa lapor ombudsman. Apakah di pajak itu ada, Pak? Dan kita dilindungi nggak, Pak? Mungkin ini pertanyaan banyak teman-teman yang mau nanya kemana susah nih kalau nggak ada acara malam ini Pak ya. Jadi silakan Pak Pras langsung
kok ditanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Bapak Ibu, sebagai komitmen atas akuntabilitas dan integritas, Kementerian Keuangan menyediakan sarana whistleblowing system. Ada di namanya WISE, ya, whistleblowing system Kementerian Keuangan, wise@kemenq.go.id, nanti mungkin lengkapnya saya bisa berikan, atau bisa di email ke pengaduan@pajak.go.id. Di kami ada unit kepatuhan internal yang secara khusus memproses ini. Kalau di Kementerian Keuangan itu di Inspektorat Jenderal, kalau di Ditjen Pajak ada di Direktorat Gitsda. Semua laporan pengaduan akan ditindaklanjuti, tentu di-assess, yang penting itu bukan surat kaleng, artinya pelapornya jelas. Supaya bisa diajak berkomunikasi, pelapor akan dilindungi, dirahasiakan, dan saat ini sudah sangat banyak yang ditindaklanjuti, bahkan sampai ada yang sudah sampai dihukum, baik kepegawaian maupun tipikor. Jadi dipastikan sepanjang laporannya lengkap, jelas pelapornya, pasti ditindaklanjuti. Kami tidak berkompromi dengan berbagai macam penyimpangan besar kecil apapun itu. Maka kami mengharap kalau ada oknum yang masih nakal, masih mencoba-coba meminta uang, bernegosiasi, jangan pernah diikuti, karena selain itu tidak baik, tidak terpuji, juga membahayakan kita juga. Maka sebaiknya dilaporkan dan pasti diproses. Saya juga siap membantu bila nanti ada yang melapor, ada yang merasa diintimidasi, silahkan disampaikan. Karena saya juga punya concern, punya tanggung jawab sebagai advisor tim reformasi perpajakan Kementerian Keuangan, saya berkomitmen untuk membantu agar wajib pajak itu bisa aman, nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Demikian Pak Julian. Oke, terima kasih Pak. Nanti kalau kami di komunitas bisa sebarkan, ini akan menarik sekali lewat informasi tadi. Silakan Pak Istar, pertanyaan kedua. Iya, pertanyaan kedua ini menarik sekali nih, Pak Justinus. Yang pertanyaannya adalah pandangan tentang pajak yang selalu mencari kesalahan. Hal ini kadang menyebabkan konsultan menyarankan kita untuk tidak melaporkan 100%, sehingga ada cadangan dana bila ada pemeriksaan ataupun denda. Wah, ini menarik. Bagaimana menanggapinya, Pak Justinus? Iya. Ya, ini tips and trick yang sering saya dengar tapi tidak saya sarankan ya. Karena kalau kita ketahuan, meskipun telah mencadangkan sebagian uang untuk resiko itu, tapi jangan lupa ada sanksi. Nah, sanksi administrasi itu bisa bunga, bisa denda, bisa kenaikan yang nilainya sangat besar. Dari bunga yang dihitung, dari kurang bayar per kapan sampai kapan, itu kan ada faktor mengikuti suku bunga acuan bank ditambah dengan faktor tertentu yang nanti bisa cukup besar juga. Mungkin average bisa 1,5% per bulan gitu ya. Lalu kalau sampai diperiksa, kita bisa kena denda sampai 24 bulan kali sekian persen. Kalau dulu kan sampai 48%, kalau sekarang mungkin kali faktor tadi bunga bulanan. Kalau kita diperiksa bukti permulaan, mengungkapkan ketidakbenaran, kena denda 100%. Dan kalau sampai kita dituduh pidana, kalau mau tidak dipenjara, kita kena denda sampai dengan 300%. Jangan sampai kita menjadi miskin hanya karena kita keliru merespon suatu kebijakan atau peraturan. Jadi saya sarankan, Bapak Ibu, untuk yang pertama tetap idealnya kita melaporkan dengan benar, menghitung, membayar, melaporkan dengan benar. Bila ada kesalahan, sebaiknya dibetulkan, segera dibetulkan secara sukarela untuk menghindari sanksi di kemudian hari. Sedikit menambahkan painful-nya teman-teman nih Pak Pras dari pertanyaan Pak Istar tadi. Maksudnya mungkin gini Pak, teman-teman justru disarankan oleh konsultan, karena kalau bayar 100% penuh, kayaknya orang pajak nggak percaya katanya Pak, malah dicari-cari. Ini fenomenanya benar atau salah, kita juga tolong dicerahkan dong Pak. Iya, jadi saya masuk ke sana, jadi memang
namanya di lapangan pasti ada penyimpangannya, pasti ada anomali. Ya, kita juga menemukan beberapa oknum ya yang mencoba untuk mengulik-ulik, mengorek-ngorek laporan pajak yang sebenarnya sudah relatif benar. Saya katakan relatif karena kalau dicari salah, ada aja salah itu. Tetapi kan di pajak juga diatur kesalahan yang disengaja dan kesalahan karena kekilafan. Nah, mestinya ini yang harus dipahami wajib pajak dan juga dipegang oleh petugas pajak. Pertama-tama diuji dulu. Kesalahan ini material atau tidak material. Yang kedua, motifnya apa? Khilaf, tidak sengaja, atau sengaja. Itu tentu berbeda. Nah, kalau tadi dicari salah, pasti nemu salah. Tetapi tentu ada kesalahan yang kategorinya ringan, maka cukup diberi saran untuk dibetulkan. Nah, saya rasa dengan berbagai perbaikan saat ini kepastian hukum kan diberikan juga. Penafsiran di lapangan yang multitafsir harusnya dihindari. Bapak Ibu kalau diperlakukan tidak adil, dicari-cari salah, minta ditunjukkan di mana kesalahannya. Jangan dituduh sepihak. Tunjukkan dasar hukumnya. Kok saya dituduh salah, dasarnya apa? Jika kita belum yakin, mintakan pendapat pertimbangan dari atasan dari petugas itu. Apakah pemahaman kita benar atau pemahaman si petugas itu benar? Kalau sampai ada tindakan, saya sarankan semua dilakukan secara tertulis, ikutin prosedur. Jangan sampai hanya verbal atau lisan. Jawablah dengan tertulis. Lalu mintakan surat-surat secara formal, respon secara formal. Datang langsung minta pendapat. Itu penting sebagai dokumentasi kita kalau ada dispute kita punya bukti. Nah, tentu saja dalam konteks ini semua hak kita dilindungi oleh undang-undang. Tidak perlu khawatir karena sudah banyak forum yang memitigasi ini. Tadi sampaikan, kalau diperiksa ada forum untuk pembahasan. Tidak sepakat ada forum quality assurance. Tidak sepakat ada forum keberatan, ada banding ke pengadilan dan lain-lain. Meskipun itu melelahkan dan memberatkan secara pikiran tenaga, tapi sebaiknya diikuti supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik tadi. Jadi saya rasa itu, maka kita perlu pastikan pemahaman yang baik tentang regulasi, tentang praktek di lapangan, sehingga kita bisa punya pegangan, jangan sampai gampang kita diombang-ambingkan oleh perilaku oknum yang sepihak. Saya rasa itu Pak Julian. Ya, thank you Pak. Ya, dan juga berita baiknya setelah KBC Rise tentang topik khusus pajak malam ini teman-teman, semoga kalau nanti waktunya tepat kita bisa launching informasi jejaring-jejaring konsultan ataupun pihak yang bisa menjadi ekosistem untuk para bisnismen punya rasa aman untuk bertanya. Kita sedang meminta advice dari Pak Pras untuk mengkurasi bersama konsultan-konsultan yang memberikan nasihat yang baik, bukan nasihat yang menyesatkan tadi itu ya. Jadi semoga nanti bisa terwujud. Sebelum saya pindah Pak, ini saya ada pertanyaan strategis yang saya mau ambil. Ini pertanyaannya sebenarnya strategi question Pak Pras, tapi saya pikir kita bisa minta Pak Pras address singkat, karena saya mau cari pertanyaan nanti dengan Pak Istar yang lebih membumi terkait langsung praktek perpajakan. Ada kekhawatiran gini Pak, roadmap pajak Indonesia ini bergantung kebijakan perorangan nggak? Mungkin pengalaman ini loh Pak, emak-emak kalau ganti menteri pendidikan, ganti kurikulum pendidikan, emak-emak pusing Pak katanya. Jadi banyak sekali kebijakan tuh ganti menteri, ganti kebijakan. Ini nanti stabil nggak sih sebenarnya kalau dalam sektor perpajakan dan keuangan ini untuk 5 tahun, 10 tahun, monggo Pak. Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau kita perhatikan sejak tahun 1983, sebenarnya siklus perubahan kebijakan itu relatif bisa kita lihat periodisasinya. Secara historiografis, setelah tahun 83 itu tahun 1991 dan 1994 dilakukan perubahan. Lalu tahun 2000, 2007 sampai 2009
lalu 2016 sampai dengan saat ini. Jadi siklusnya kira-kira ya 5 sampai 8 tahun itu ada perubahan undang-undang. Nah, tentu undang-undang itu atau kebijakan itu berubah cepat atau lambat, masing-masing ada pro kontranya, ada plus minusnya. Dulu satu undang-undang bisa bertahan sangat lama karena dinamika kompleksitas tidak seperti sekarang ini. Tapi saat ini di era VUCA, volatile, uncertain, kompleks dan ambigu, tentu satu aturan itu mesti agile, fleksibel, responsif. Jadi ada plus minus di situ. Tapi juga kalau terlalu sering berubah-ubah menjadi tidak pasti, maka perlu kita ambil jalan tengah. Nah, saat ini yang diambil pemerintah adalah membuat rekonsiliasi yang pertama. 2016 tax amnesty. Supaya kalau kata Pertamina, mulai dari nol. Tidak lihat masa lalu, tidak noleh ke belakang, ngelihat ke depan. Bahkan diampuninya 2 kali loh, Pak Julian, Pak Istar. Dulu ada tax amnesty, sekarang diberi jilid 2. Nah, kurang baik bagaimana pemerintah ini kan. Setelah itu baru transparansi. Tidak dibalik. Kalau dibalik nanti terlalu kejam. Transparan dulu, baru amnesti itu ideal. Tetapi kalau begitu nanti orang takut. Maka dikasih amnesti dulu, baru transparan. Bangun sistemnya, maka Presiden Jokowi, Bu Sri Mulyani memutuskan, yuk mumpung ini pandemi, kita letakkan fondasi kebijakan yang baik. Mungkin yang memetik bukan Pak Jokowi, bukan Bu Sri Mulyani, bukan saya. Tetapi mungkin pemerintahan mendatang. Karena kita tahu, presiden baru biasanya takut membuat kebijakan yang progresif. Di awal-awal ya bulan madu, baik-baik pada konstituen. Nah, maka kita sekarang buatkan fondasi. Ada undang-undang HPP, ada undang-undang HKPD. Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum, bisa dipakai cukup lama dan meringankan. Kita juga mencoba perspektif yang cukup panjang. Nah, kalau korteks sistem nanti jadi, itu daya keberlakuannya akan panjang. Lalu PPN, sudah kita ubah sekarang, daya berlakunya juga akan panjang. Termasuk pajak karbon, yang targetnya bahkan sampai 2050 nanti, fully implemented. Jadi harapannya seperti itu. Apakah kalau ganti presiden, menteri, dirjen bisa berubah kebijakan? Bisa. Maka harus diikat. Itu tadi, undang-undangnya kita kunci, biar tidak gampang berubah. Ada RPJMN, yang tiap 5 tahun berubah, dan tentu ada kebijakan-kebijakan situasional dari presiden, dari menteri. Misalnya sekarang harga sawit naik, maka pungutan ekspornya dinaikkan agar pemerintah mendapat lebih besar untuk menyubsidi masyarakat misalnya. Nah, itu kebijakan yang bisa diambil dalam jangka pendek. Tapi prinsipnya tidak boleh kebijakan yang berubah yang diambil jangka pendek itu yang merugikan masyarakat. Itu prinsip. Jadi mestinya kalau berubah cepat atau mendadak itu yang menguntungkan. Kalau yang tidak menguntungkan, membebani, mestinya dibuat jauh-jauh hari agar ada penyesuaian. Kira-kira begitu. Ya, lanjut. Ya, menarik sekali. Pak, ada pertanyaan lagi yang lebih teknis ya Pak, ini ya. Sepertinya ini pertanyaan yang dari teknis dan dari pengalaman. Pertanyaannya adalah, sosialisasi kebijakan ke UMKM seringkali tidak tersampaikan dengan baik, sehingga tidak ketahuan ini menyebabkan pelaku usaha didenda. Bagaimana sosialisasi kebijakan dapat tersampaikan ke UMKM? Karena mungkin mereka pengalaman UMKM kadang ada pajak seperti ini ternyata nggak ada, ditanyakan ke keping pajak, mungkin ada beberapa yang nggak tahu atau kantor pajaknya juga nggak tahu. Nah, bagaimana Pak sosialisasi kebijakan dapat tersampaikan ke UMKM? Izin ada pertanyaan mirip juga Pak Istar, silakan. Ya, pertanyaan yang mirip ini adalah ya. Yang di WA ya, ada yang mirip ya Pak Pras, pengalaman. Saya bacakan ya Pak Istar ya.
Pak Julian? Peraturan yang terus berubah-ubah susah untuk diikuti. Kerjaan kita udah banyak, ini kayaknya pebisnis langsung to the point. Kerjaan udah banyak, kurang sosialisasi, tapi misalnya UMKM omset di bawah 500 juta nggak harus dibayar. Teknisnya sampai sekarang nggak ada, kantor pajak pun katanya masih nggak tahu apa benar ini Pak. Situasi terkait berita-berita dengan yang pertanyaan Pak Istar tadi. Silakan Pak. Bagaimana tadi Pak? Agak putus tadi. Yang terakhir. Mungkin dari saya putus ya Pak Istar, boleh bantu. Yang terakhir, mirip dengan ini Pak, korelasinya dengan UMKM. Pertanyaannya adalah, sosialisasi kebijakan ke UMKM Pak, seringkali tidak tersampaikan dengan baik, sehingga ketidaktahuan ini menyebabkan pelaku usaha didenda. Bagaimana sosialisasi kebijakan dapat tersampaikan ke UMKM Pak? Yang ini bisa. Yang tadi yang disampaikan oleh Pak Julian, yang nyambung tadi apa? Yang mirip adalah peraturan yang sering terus berubah-berubah Pak. Kadang-kadang susah diikuti. Kerjaan kita udah banyak, kurang sosialisasi. Misal omsetnya di bawah 500 juta, nggak harus bayar sebenarnya. Tapi teknisnya sampai sekarang nggak ada, kantor pajak pun masih nggak tahu. Nah ini pengalaman langsung dari para pengusaha mungkin Pak. Baik, ya. Baik, secara prinsip pemerintah juga mohon maaf ya kalau dalam pelaksanaan ada beberapa hal yang memang belum baik di lapangan. Ini karena proses transisi yang tidak sepenuhnya bisa dikelola dengan baik. Untuk UMKM sendiri, kami telah berupaya untuk melakukan sosialisasi dengan baik, tidak kurang-kurang sebenarnya, apalagi dengan pajak 0,5% itu mestinya lebih mudah untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Kami juga membangun BDS di tiap kantor pelayanan pajak, bisnis development service. Jadi layanan konsultasi UMKM termasuk dikaitkan dengan hal lain seperti marketing dan lain-lain. Itu dilakukan di banyak kantor pajak, tapi seringkali memang ada yang terlewat. Ditjen Pajak juga bekerja sama dengan Apindo, dengan Kadin, dengan HIPMI, dan lain-lain untuk melakukan sosialisasi. Nah, bila masyarakat membutuhkan sosialisasi, selain bisa berkonsultasi dengan para penyuluh di KPP, juga bisa minta untuk diberikan penyuluhan di asosiasi atau komunitas masing-masing. Itu hak dari wajib pajak. Jadi kalau sampai tidak tahu, itu disayangkan. Tapi sekarang informasi kan cukup mudah didapat. Sebaiknya kita tidak segan-segan atau tidak sungkan untuk mencari informasi yang baik di lapangan. Lalu terkait dengan aturan, betul sekali-kali memang kita ada kendala dalam transisi, seperti yang Undang-Undang HPP ini. Ada perubahan tarif 10 ke 11%, ada yang belum siap fakturnya, ada yang belum siap sistemnya, lalu perusahaan-perusahaan masih menunggu. Pada prinsipnya, bila belum ada aturan teknis, tentu belum bisa dijalankan sepenuhnya, tetapi secara prinsip sudah berlaku. Maka tidak perlu khawatir karena pasti yang berlaku yang menguntungkan wajib pajak. Jadi ini menjadi hal yang perlu dicermati. Selebihnya kita terus berupaya untuk menerbitkan aturan dan pedoman pelaksanaan secara baik, secara mudah, dan dapat dilakukan coaching secara terus-menerus oleh petugas pajak. Kira-kira begitu ya, Pak Julian, Pak Istar. Iya. Oke Pak, thank you Pak. Ini ada satu pertanyaan yang korelasinya dengan pertanyaan yang sebelumnya Pak Justinus, tentang temuan-temuan dan tentang pajak kalau misalnya kena surat cinta dari pajak, misalnya seperti itu Pak. Ini ada pertanyaan, kalau ada temuan pajak, pelaku usaha diminta untuk memberikan pembuktian. Masalahnya adalah waktu yang diberikan untuk membuktikan seringkali terlalu singkat, sehingga tidak cukup waktu, dan akhirnya harus bayar dulu. Nah, begini bagaimana Pak? Tanggapan dari Pak Justinus. Baik. Sebenarnya undang-undang atau peraturan Menteri Keuangan sudah mengatur ya, pemeriksaan itu jangka waktunya berapa lama. Lalu dibagi dua kan, penelitian dan pembahasan itu juga sudah diatur. Dalam praktek memang seringkali terjadi ketidaksesuaian timeline yang diberikan. Tapi prinsipnya wajib pajak itu punya hak untuk meminta penjelasan dan lain-lain.
timeline sudah diatur. Mestinya ketika kita dimintain data, pembukuan, dokumen, dan lain-lain, itu sudah diatur dan ada buktinya. Jangan lupa tiap dimintai data, informasi, dokumen, tanda terima diminta. Itu penting untuk pembuktian nanti dalam proses dispute. Nah, setelah itu mereka melakukan penelitian. Kalau sudah cukup, mereka menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan agar wajib pajak memberikan tanggapan. Tentu diberi waktu cukup menurut peraturan sampai 7 hari kerja dan bisa diperpanjang 3 hari. Nanti direspon secara tertulis. Setelah itu ada undangan pembahasan. Pembahasan dilakukan dan kalau tidak setuju bisa mengajukan quality assurance. Kalau tidak setuju bisa mengajukan keberatan dan lain-lain. Maka mestinya dari waktu sediakan sudah cukup. Bagaimana kalau ternyata tidak cukup? Kita bisa mengajukan keberatan. Bahkan undang-undang mengatur di pasal 36 Undang-Undang KUP diatur apabila prosedur pemeriksaan tidak sesuai aturan, ketetapan pajak itu bisa dibatalkan. Jadi itu jaminan oleh undang-undang. Maka kalau ada penyimpangan, ya silahkan dilaporkan pada atasan langsung atau dilakukan pengaduan tadi secara formal, itu bisa diajukan pembatalan bila memang merugikan wajib pajak karena prosedur yang dilanggar tadi. Tapi tipsnya adalah sering-sering berkomunikasi. Jangan sampai kita juga ikut diem, tahu-tahu menerima surat. Terus secara periodik berkomunikasi dengan pemeriksa pajak agar mendapatkan update. Begitu kira-kira, Pak. Oke, jadi ada tahap-tahap ternyata ya Pak, ya nggak dipanggil tuh langsung diterima dan langsung eksekusi di bagian di situ ya. Ternyata ada tahap. Betul. Ya kadang-kadang mungkin orang langsung deg-degan ya Pak ya, deg-degan, takut dan sebagainya, akhirnya memutuskan itu untuk selalu langsung bayar duluan. Oke Pak, Pak Justinus ada pertanyaan yang menarik juga. Di sini adalah pertanyaan, saya adalah WP berasal dari golongan menengah ke bawah. Saya diinfokan bahwa rasio AR dan BP adalah 1:3.000 banding 4.000. Setelah AR dapat satu target, mereka cenderung koreksi atau koreksi untuk orang tersebut dan keluarganya. Sedangkan banyak orang kaya lolos. Bagaimana menurut opini dari Pak Justinus? Silakan Pak, monggo Pak. Baik, memang rasio antara AR dengan wajib pajak belum ideal ya. Tetapi kita juga melakukan intervensi berupa dukungan teknologi. Maka dengan core tax system itu diharapkan semua berbasis IT sehingga tidak tergantung pada orang lagi, tapi tergantung pada sistem. Nah, kalau ada target semacam ini, saya rasa secara formal tidak ada sebenarnya, tidak diatur. Tapi bahwa setiap AR itu punya strategi pengawasan, katakanlah 100 besar pertama, 100 besar kedua itu ada. Tetapi itu kan cara, kalau dalam ekonomi ada Pareto optimum gitu kan. Jadi 20-80, biasanya yang 20% itu mewakili populasi karena dianggap yang mampu. Jadi itu yang menjadi fokus pengawasan. Sebagai misal, kalau saya punya wajib pajak 3.000 tadi, yang 500 pelaku usaha, yang 2.500 karyawan, saya akan mengawasi yang pelaku usaha. Karena yang karyawan kan praktis sudah dipotong pajaknya. Itu hal yang wajar sebenarnya, tetapi menjadi tidak tepat kalau sasarannya itu saja. Bahkan tadi merasa dikorek-korek karena kok saya terus-menerus dikejar-kejar, ditanya, disurati seolah-olah saya itu salah terus. Itu tidak tepat karena mestinya tadi risk based. Dasarnya resiko. Bagaimana resikonya? Apakah resikonya tinggi, sedang atau rendah? Itu ada tekniknya, tidak boleh sembarangan. Termasuk tindak lanjut oleh AR itu di-trigger oleh data yang dikirimkan oleh kantor pusat, tidak boleh sembarangan. Dan semua harus ada bukti dan analisis yang akurat. Maka kita boleh bertanya, buktinya apa?
saya dituduh punya tabungan 1 miliar belum saya laporkan. Buktinya apa? Saya kurang bayar pajak 500 juta. Bagaimana analisisnya? Itu hak kita untuk menanyakan, untuk menguji. Maka tadi saya sampaikan, hal seperti ini harus dilakukan secara tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Yes, oke Pak. Wah ini makin malam makin menarik Pak, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan terkumpul. Wah ini pasti banyak hal-hal yang mengalami dalam posisi perbaikan juga pajak. Salah satu nih pertanyaan selanjutnya nih Pak, seringkali pelaku usaha sebenarnya sudah memahami kebenaran tentang pajak dan ingin memperbaiki. Bagaimana cara mencari konsultan yang tepat, Pak? Apakah ada dampak negatif supaya jangan terjadi bila terbuka malah dihantam balik? Ini ketakutan untuk mencari konsultan, Pak. Tips-tipsnya dari Bapak. Baik. Waktu itu kami juga diskusi dengan Pak Julian, Pak Adi, dan lain-lain ya terkait concern ini. Maka kita coba mendevelop satu forum yang nanti bisa sama-sama melakukan asesmen. Tentu saja kita platformnya adalah ingin patuh, ingin comply pada aturan, pada sistem. Maka kita juga harus mencari konsultan yang punya visi yang sama, yang memfasilitasi wajib pajak untuk patuh. Konsultan itu bukan wakilnya wajib pajak, tapi konsultan itu profesional yang menjadi intermediary, menjembatani kepentingan wajib pajak dan otoritas pajak. Tugasnya bukan mengecil-ngecilkan pajak, tapi tugasnya mengedukasi dan mendampingi wajib pajak agar memahami hak dan kewajiban dengan benar. Nah, syarat-syarat tentu secara umum, ya tadi visi misi, track record-nya baik, punya brevet dan terdaftar, punya izin yang baik. Rekam jejak juga harus dicek, terutama ditanyakan ke kantor pajak ada masalah enggak. Dan jangan pernah gampang mau kalau ditawari menyelesaikan kasus dengan beberapa cara instan, misalnya main belakang, bawah meja, negosiasi. Atau tadi mengecil-ngecilkan pajak, kalau ketahuan baru dibayar. Atau tidak kooperatif dengan kantor pajak. Maka pastikan Bapak Ibu kalau berrelasi harus membuat kontrak atau perjanjian, lalu buat surat kuasa, dan jangan sepenuhnya diserahkan pada konsultan atau kuasa Anda. Tetapi sesekali Anda juga harus ikut ke kantor pajak untuk mengenal petugas pajak sehingga ada chemistry yang baik, lalu ada double check nanti. Jangan semuanya konsultan nanti datang mewakili ini aspirasi wajib pajak seperti ini, padahal itu bukan. Nah, ini juga penting. Jadi konsultan bukan seperti sekolah. Guru itu bukan pengganti orang tua. Tapi guru itu kan melengkapi, sekolah itu melengkapi pendidikan yang menjadi tanggung jawab keluarga sebenarnya. Jadi kurang lebihnya sama, kita mencari sekolah, mencari guru terbaik, ya sama kita punya kriteria seperti itu. Kira-kira demikian, Pak Istar. Menarik sekali, Pak. Ini ada pertanyaan yang sama, saya gabungkan di sini, ada beberapa pertanyaan, terutama untuk yang berkaitan dengan PPS, Pak. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah, ada yang menyarankan ikut PPS saja, sekedar partisipasi supaya tidak diperiksa. Apakah saran ini bisa dibenarkan, Pak? Dan apakah kalau sudah ikut PPS, ada potensi untuk diperiksa? Ya, kalau sudah ikut PPS, undang-undang mengatur sepanjang telah dilakukan dengan jujur, dengan benar, maka mendapat fasilitas tidak diterbitkan SKP, artinya tidak diperiksa. Untuk tahun-tahun yang kita ikut PPS itu. Jadi pastikan PPS memang mengajak kita untuk patuh, untuk jujur. Kalau sebaliknya, nanti ada yang tidak kita laporkan, ada yang tercecer, ketinggalan, dan resikonya, kalau itu harta lama, ya akan kena denda sampai 200%. Dan untuk yang baru, nanti mengikuti berapa bulan dia kurang bayar. Jadi
kita pastikan itu sepanjang dilakukan jujur terbuka tidak ada persoalan. Ya. Tambahan satu Pak, ini ada yang nyelip nih untuk PPS. Ternyata Silakan. pertanyaan, kalau sudah ikut PPS pribadi, kira-kira ada bakal nggak untuk PPS untuk BP Badan, Pak? Ya, kayaknya memang tidak ada kebijakan PPS untuk wajib pajak badan untuk tahun 2016 sampai 2020 ya. Pertimbangannya waktu itu adalah wajib pajak badan sudah pernah difasilitasi tax amnesty dan relatif sudah lebih baik kepatuhannya karena diaudit akuntan publik dan lain-lain. Jadi relatif sudah patuh, maka sasaran kita adalah orang pribadi sebagai ultimate atau beneficiary dari bisnis itu. Karena bisnis mestinya tidak berhenti di PT, tapi akan kembali kepada pemegang saham, pemilik yang merupakan orang pribadi. Ya, thank you Pak Justinus. Lanjut dengan pertanyaan yang lain ya Pak ya. Ini ada pertanyaan yang bersangkutan dengan tax planning Pak, yaitu besaran PPh final untuk uang pensiun dikenakan bertingkat sampai maksimal 25% untuk penghasilan bruto di atas 500 juta. Mengapa begitu besar? Mengingat selama bekerja sudah dipotong PPh final dan biaya ini untuk kehidupan, Pak. Jadi untuk tax planning untuk pensiun, Pak. Iya, ini kaitan dengan JHT juga ya, jaminan hari tua yang kita terima atau uang pensiun yang kita terima yang kena pajak final. Pertimbangannya memang dulu manfaat ini yang diterima sekali dan dikenai final supaya mudah administrasinya. Nah, kalau di pajak berlaku prinsip taxable, deductible, non-taxable, non-deductible. Ketika kita mengiur iuran pensiun, itu pengurang penghasilan kita. Maka ketika kita mendapat, itu objek pajak. Jadi ketika kita membayar uang pensiun, itu kan bukan objek pajak bagi dana pensiunnya, dan bagi kita itu pengurang penghasilan. Karena orang didorong untuk ikut dana pensiun, menyiapkan hari tua. Nah, di akhir ketika mereka menerima uang pensiun, maka dikenai pajak final. Nah, tinggal dibandingkan. Kalau pajak final kan memang tarifnya antara 5-35%. Nah, sekarang dikenai pajak final. Nanti kita lihat lagi. Apabila range sudah tidak tepat, coba kita tinjau, mungkin perlu disesuaikan. Tapi pertimbangannya seperti itu kira-kira. Waktu dulu bayar uang pensiun, iuran pensiun itu bukan objek pajak. Tetapi prinsip pajak tadi, pay as you earn. Dipajaki saat mendapatkan. Dipajaki saat senang. Maka saat menerima uang pensiun dipajaki. Saat menerima tebusan asuransi dipajaki dan sebagainya. Itu prinsipnya. Lah mengenai tarif nanti kita lihat, Pak. Apakah sudah ada pergeseran dibanding undang-undang baru yang perlu disesuaikan? Nanti coba kami dalami. Ya. Oke, sebagai buat masukan juga berarti ya Pak ya, posisi di sini ya. Oke, kita cek masih ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah saya sedang di bukper atau bukti permulaan masa 2016. Pertanyaannya adalah PPN masukannya 2015. Apakah boleh dikreditkan di tahun 2016? Tadi gimana, Pak? Ya, pertanyaannya adalah saya sedang di bukper atau bukti permulaan. Ya. Masa tahun 2016. Dan pertanyaannya PPN masukan 2015. Apakah boleh dikreditkan di tahun 2016? Oke. Baik, ini teknis ya, tapi nanti coba kita dalami. Saya sudah tidak terlalu hafal aturan teknis, tapi seingat saya di Undang-Undang Cipta Kerja di klaster perpajakan itu diatur pajak masukan yang dulu belum dikreditkan itu boleh dikreditkan. Karena kalau PPN kan mestinya tidak ada periodisasi ya.
masa atau bulanan dasarnya, bukan tahunan. Hmm. Sepanjang belum dikreditkan dan itu betul-betul telah dibayarkan, boleh dikreditkan maksimal 80% dari pajak keluaran. Jadi kalau saya pajak keluarannya 1 juta, pajak masukan tidak boleh lebih dari 800.000. Itu boleh. Yang penting secara faktur itu valid. Itu boleh. Nanti kita cek lagi, Pak, aturan teknisnya. Tapi secara prinsip seperti itu karena kita ingin merecover isu keadilan. Jangan hanya karena sudah lewat, padahal sudah dibayar, lalu tidak diakui. Nah, itu diatur kok di Undang-Undang Cipta Kerja setahu saya. Nanti kita cek lagi. Ini PR saya, nanti kita cek lagi. Ya, oke, Pak. Thank you, Pak. Nah, tadi Pak Justinus ada cerita atau ada menerangkan tentang Cortex, Pak, ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Boleh sedikit didetailkan, Pak, tentang Cortex, Pak? Cortex, ya. Cortex System atau sistem inti perpajakan adalah satu sistem yang dibangun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk memperkuat sistem administrasi kita. Cortex System itu mengintegrasikan fungsi pelayanan, pengawasan, dan juga konsultasi. Jadi Cortex System juga akan mengintegrasikan tadi data dari berbagai sumber untuk dapat diolah menjadi data yang akurat, termasuk bagaimana tindak lanjut itu bisa dilakukan dengan lebih efektif di sana. Nah, Cortex System nantinya juga akan membangun atau mengintegrasikan SOP atau business process sehingga lebih berkepastian. Ada taxpayer account di sana. Wajib pajak bisa mengetahui dengan lebih cepat, lebih akurat terkait dengan kewajiban perpajakannya, sehingga bisa di-manage dengan lebih baik, dikelola dengan lebih baik. Termasuk konsultasi bisa dilakukan secara online, secara digital, dan wajib pajak dipermudah karena melalui sistem ini nanti semua akan berbasis elektronik. Bukti potong yang selama ini kita kumpulkan, lalu seringkali tercecer kita lupa, nanti akan lebih mudah karena dibantu dengan sistem ini akan diintegrasikan. Itu kira-kira gambaran, tapi intinya akan mempermudah, termasuk di pengawasan. Karena ini basisnya adalah sistem, maka mengurangi kontak, sehingga diharapkan meminimalkan penyimpangan atau hal-hal yang tidak baik. Misalnya wajib pajak ingin ketemu, ingin menawarkan sesuatu, atau petugas pajak ingin ketemu meminta sesuatu, itu bisa dihindari. Oke, berarti ini salah satu terobosan ya, Pak, ya, dari sisi pajak untuk proses-proses untuk berhubungan dengan kita sebagai wajib pajak ya, Pak, ya? Ya, betul, Pak. Oke, Pak, satu ada pertanyaan lagi, dan ini pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan terakhir, ini dari pertanyaan tim, karena kita semua di sini belajar untuk menjadi benar agar bisa berdampak dan agar bisa istilahnya memberkati, menjadi berkat. Ini ada pertanyaan adalah sejak ikut KBC 2016 sudah sepenuhnya 100% lapor pajak. Menarik sekali nih. Begitupun harusnya saat rugi. Tapi masih ada stigma bahwa kalau rugi nanti diganggu, diperiksa, dicari-cari. Jadi disarankan lapor tidak rugi. Jadi nggak jujur lagi nih, Pak. Nah, menurut Pak Justinus bagaimana? Ya, memang kalau dulu itu ada kriteria rugi tidak lebih bayar misalnya. Betul. Asumsinya ya orang bisnis kok rugi gitu, mestinya untung gitu. Ya pada dasarnya kita itu dituntut untuk melaporkan apa adanya. Kalau rugi ya wajar, orang bisnis rugi kok diprotes, kok dipertanyakan, dicurigai.
maka di kantor pajak itu dibangun benchmarking sebenarnya terhadap wajib pajak dalam sektor tertentu pada kondisi tertentu yang kurang lebih sama, mestinya rasio-rasio laba kotor, laba bersih, rasio pembayaran pajak itu kurang lebih sama. Maka dibuat benchmark dengan adanya rasio tadi, ada range yang wajar, yang normal seperti apa. Bila menyimpang dari itu, baru itu masuk kategori risiko tinggi. Sebagai contoh, sama-sama perusahaan sawit. Ada 10 perusahaan sawit. Yang 9 untung, yang 1 rugi. Nah, itu indikasi. Kenapa yang lain untung, yang 1 rugi. Tapi itu bukan satu-satu petunjuk. Maksudnya dicek. Oh, ternyata sedang ada aksi korporasi. Sedang ada musibah, ada bencana, dan lain-lain. Itu dimungkinkan. Tetapi itu adalah indikasi. Atau rasio pajaknya. Pembayaran pajaknya yang 9 ini kok 5%, ini cuma 2%. Di luar range ini ada apa? Nah, seperti itu. Tapi saya sendiri tidak menyarankan, oh harusnya dibuat laba, biar kalau ada bayar pajak tidak ketahuan. Nah, itu saya rasa trik kuno ya, yang dulu mungkin pada saatnya relevan, tapi sekarang saya rasa tidak relevan lagi. Maka sebaiknya tetap kita pada prinsip melaporkan yang sebenarnya, yang seharusnya, sehingga tidak menimbulkan resiko di kemudian hari. Ya, thank you Pak Yus, Pak Istar juga. Karena tadi ada beberapa pertanyaan yang sama, kami sudah, kecuali teman-teman ada yang telah bergabung, nanti bisa lihat tayangan ulang supaya tidak ditanyakan berkali-kali. Ada beberapa pertanyaan Pak Yus yang merasa quote-unquote ya jujur kata mereka jadi victim, tapi saya tidak akan lemparkan pertanyaan ke forum karena sangat personal sifatnya. Ada yang bertanya, kok kayaknya kita yang menengah yang biasa-biasa saja, bahasa cuannya biasa-biasa saja masih dibebani, dikejar kesalahan terus dengan pajak, tapi yang kaya-kaya kok nggak keganggu. Ya itu kan anggapan kita ya, kita jangan asumsi. Ada yang bertanya kenapa kita harus melakukan. Sebagai komunitas di Kingdom Business Community, saya ingin bersama-sama dengan teman-teman leadership yang ada di KBC menguatkan teman-teman, ini kehormatan ya. Bayar pajak ini Alkitab juga mengajarkan kepada kita sebagai warga negara Indonesia, ini sebuah kehormatan ya. Jadi kita coba sikapi dengan satu kata, harapan. Bahwa kalau kita punya harapan, kita bisa kerjakan lebih baik, bisnis kita, pekerjaan kita lebih baik, kita bisa ikut berkontribusi, harapan bahwa oknum yang tadi 3 pilar ya, yang Pak Yustinus sampaikan, Tuhan juga akan terus berikan orang-orang terbaik di bangsa ini untuk bisa berkiprah di perpajakan. Tidak ada yang sempurna, tentunya di sana-sini masih ada banyak hal, itu sebabnya nanti di bagian akhir Pak Istar akan memberikan feedback form, ya, di mana teman-teman bisa sharing, belajar apa di sini, dapat apa, pemahaman apa, tetapi juga memberikan suara, your voice matters, masukan untuk perpajakan Indonesia supaya lebih baik, lebih kondusif, dan bisa pemerintah bisa menjadi mitra tadi. Yang ada yang tadi mempertanyakan Pak, tadi bagus banget katanya komentar Pak Yus, pajak itu bisa jadi perisai, bukan hanya pedang Pak. Tapi ada kekhawatiran Pak kalau pemimpin ganti nanti jadi pedang lagi. Ya makanya doakan kenceng-kenceng ya supaya dapat pemimpin yang menjadikan pajak itu perisai buat rakyat, bukan menjadi pedang. Ya kalau kita ikut berdoa, berkontribusi, niscaya bangsa ini akan lebih baik. Nah, Pak Yus, bolehkah berkenan memberikan apa ya semacam closing challenge buat kita? Kalau mau nabok teman-teman bisnis juga boleh Pak. Jadi apa sih yang ada di hati seorang Pak Yus yang sekarang tadinya di luar pemerintahan, sekarang ada bergabung di pemerintahan. Bapak tahu dua sisi dunia usaha dengan dunia regulator, yaitu pemerintah. Ada tantangan apa buat kami semua nih Pak Yus? Silakan. Baik, terima kasih Pak Julian, Pak Istar. Saya sebelum ke situ ingin menambahkan yang tadi soal faktur pajak ya. Faktur pajak tahun 2015 dalam kasus pemeriksaan 2016 ada aturan pengkreditan masa tidak sama itu 3 bulan. Jadi kalau lewat 3 bulan itu sudah tidak boleh dikreditkan. Lalu kalau belum diperiksa boleh pembetulan, telanjur diperiksa ya tidak boleh pembetulan. Itu
ketentuan yang berlaku. Nah, kalau terkait dengan harapan dari Pak Julian tadi, pertama tentu sekali lagi Bapak Ibu terima kasih, senang saya merasa diberkati bisa hadir di tengah Anda semua pada malam hari ini. Tentu saja semua yang kita lakukan hanya digerakkan oleh kasih Tuhan semata yang telah menerangi kita, budi, hati, dan pikiran kita, sehingga kita dituntun untuk menuju dan memeluk kebenaran. Nah, tugas, tanggung jawab, panggilan kita memang mengupayakan supaya keselamatan itu sungguh-sungguh nyata melalui karya-karya kita. Jadi saya berharap peran apapun yang kita jalani, secara khusus Anda sebagai para pelaku usaha tentu mengemban tanggung jawab untuk mengupayakan keselamatan di lingkungan masing-masing. Dengan peran tanggung jawab sebagai pelaku usaha, kita dituntut, diharapkan dapat berlaku adil bagi siapapun, bagi karyawan, bagi rekanan, dan juga bagi negara. Tantangan, kesempatan yang diberikan Tuhan tentu juga bukan sebuah kebetulan, tetapi itu adalah ujian supaya kita semua bisa naik kelas menjadi yang lebih baik. Kalau yang mikro menjadi kecil, kecil jadi menengah, menengah menjadi besar. Dan kita percaya kalau saya meminjam Duxworth, ya, Angela Duxworth itu dia menulis atau meneliti ada 2 syarat orang itu sukses, yaitu konsisten dan persisten. Nah, mudah-mudahan ketekunan dan konsistensi itulah yang betul-betul menempa kita. Secara pribadi saya juga menyampaikan kesaksian karena Tuhan begitu baik pada saya, maka apa yang saya lakukan, saya selalu berupaya untuk mengembalikan sebagai jawaban atau syukur atas kebaikan Tuhan. Dengan prinsip itu mungkin membuat kita lebih ringan, lebih mudah, dari yang berat menjadi berkat. Nah, saya pribadi juga berkomitmen, panggilan membantu pemerintah tentu bukan suatu yang kebetulan. Tapi saya bergabung pada situasi sulit, tentu dengan keyakinan, dengan komitmen, saya bisa membantu. Nah, saya berharap saya bisa menjadi jembatan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Jadi kalau ada masukan, aspirasi, saran, silahkan disampaikan. Pemerintah sangat tidak sempurna, banyak kekurangan, banyak kesalahan, tapi saya percaya pemerintahan ini juga ingin sungguh-sungguh melayani masyarakat, membawa pada kebaikan. Dan itu akan lebih sempurna jika Bapak Ibu berkontribusi, berpartisipasi sesuai dengan skop, bidang, panggilan, dan tanggung jawab masing-masing. Saya berdoa untuk Anda semua, semoga bisnis lancar, tentu dengan tadi disampaikan oleh Pak Julian di awal, spirit pertobatan yang sejati, kita akan diubah dari berubah menjadi berbuah. Dan mudah-mudahan buah-buah kasih itulah yang membuat kita semakin unggul dan akan terus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Saya rasa itu Pak Julian, Pak Istar, ada lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dalam keadaan dan situasi yang lebih baik. Terima kasih, shalom. Ya. Iya. Doa kami juga ya Pak Istar buat Pak Pras dengan komunitas KBC. Tuhan kiranya dalam masa bakti Pak Justinus Prastowo di Kementerian Keuangan menjadi staf khusus bisa menjadi pemberi masukan yang tepat sekali untuk pemerintah dan diberi kekuatan, didukung Pak Yus bukan hanya di backup oleh orang-orang benar, tapi juga kalau Pak Yus melakukan kebenaran, seisi sorga membackup apa yang Pak Yus lakukan juga. Teman-teman tetap doakan kesehatan karya Pak Justinus Prastowo di dalam peran beliau sebagai staf sus Kementerian Keuangan. Nah, jika tidak keberatan, berkenan Pak Yus nanti sebentar diundang ke breakout room untuk silaturahmi penutup dengan beberapa leader di Kingdom Business Community, dan Pak Agustinus Istar akan memberikan pengumuman. Silakan, lanjut. Ya, oke. Thank you Pak Justinus. Kita berikan tepuk tangan dulu ya buat Pak Justinus ya. Mas, thank you banget. Untuk malam hari ini luar biasa kita mendapatkan pencerahan banyak bahwa pajak kalau kita lihat jadi berkat, maka kita akan lebih ringan.
Ya, kalau kita lebih berkat dan kita harus hadapi, bukan dihindari, karena tugas kita adalah panggilan kita untuk memberkati melalui pajak, karena pajak untuk dipakai untuk memberkati banyak orang. Thank you Pak Pras, thank you banget, terima kasih. Dan Bapak Ibu, untuk kita bersama-sama bisa berkontribusi buat bangsa kita, ayo kita isi feedback ya KBC Rise program, ya kita isi feedbacknya, karena feedbacknya ini juga bisa untuk sebagai saran-saran kita kepada Pak Pras, sehingga Pak Pras bisa menjangkau apa yang menjadi saran-saran kita menjadi sebuah kebijakan-kebijakan terutama untuk perbaikan kita. Ya, oke. Dan setelah ini saya akan bacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah ya untuk mendukung kita bersama-sama menjadi pribadi yang taat pajak. Ini ada satu tools yang menarik, ya, yaitu Firebatch 2. Di mana banyak materi-materi yang ada di sini tentang financial breakthrough, tentang one-on-one, tentang insurance dan tax, dan ini akan digali, akan dibahas secara detail, dan akan menjadikan kita aware, dan kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Karena kita tujuannya, kita mengelola keuangan untuk menjadi berkat, menjadi besar, dan menjadi dampak. Maka Bapak Ibu, boleh untuk ikut Firebatch 2 ini, ingat tanggalnya dan catat, atau bisa screenshot promo ini dan langsung ikuti acaranya atau programnya ini karena sangat menarik, menjadikan kita breakthrough di dalam keuangan dan menjadi berkat. Dan next-nya ada pengumuman berikutnya. Ya, berikutnya adalah tentang program Sukses Sejati. Nah, bener nggak sih berbisnis di jalan Tuhan? Itu bener nggak? Mungkin nggak kalau kita bayar tax full itu kita bisa menjadi besar. Atau sebenarnya salah, atau juga kita bisa belajar pajak untuk di sini bisa nggak kita bisa melihat bahwa pajak ini ternyata menjadi berkat, atau kita belajar bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, itu mungkin nggak? Nah, makanya ada satu program yang menarik yaitu Sukses Sejati Katolik yang akan diselenggarakan tanggal 21 Mei sampai 18 Juni. Wah, sebentar lagi ya, tinggal beberapa hari lagi ke depan, acara ini blended learning, dan kita akan bersama-sama belajar, dan kita akan sama-sama menemukan kepribadian kita yang akan menjadi merdeka setelah kita mengikuti Sukses Sejati Katolik ini. Jadi pastikan, kalau punya saudara, kalau punya teman, kalau punya sahabat, partner bisnis, atau diri kita belum ikut, ayo join ke acara ini, dan kita lakukan bagian kita untuk dimerdekakan Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, serangkaian acara pada malam hari ini sudah selesai, dan saya sarankan Bapak Ibu untuk mari kita berbagi bersama, yaitu memberikan support kita, saran kita buat bangsa kita Indonesia melalui saran-saran kita terutama dalam bidang perpajakan melalui feedback KBC Rise program 19 Mei 2022. Isilah, berikan pernyataan, berikan saran, dan berikan juga untuk saran-saran kita, terutama penyelenggara KBC Rise pada malam hari ini untuk perbaikan-perbaikan kita ke depan. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya, terima kasih untuk segala support-nya, dan terima kasih untuk proses pembelajaran malam hari ini. Mari kita sama-sama berjuang bersama-sama untuk menjadi pribadi yang berkenan sesuai dengan firman Tuhan melalui marketplace. Terima kasih, salam KBC, wow, menarik. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.